Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Suryani Indra dan teman saya Monica Virginia. Nah, di video ini kami akan mempresentasikan materi kita hari ini pada kuliah seminar akuntansi. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman semua yang telah menonton video ini, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semoga pandemi ini segera selesai dan kita dapat bertemu, berkuliah, dan beraktivitas seperti biasanya. Nah, langsung saja kita masuk kepada materinya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai paper yang ditulis oleh Muhammad Al-Hadab, yang mana paper ini dipublikasikan tahun 2020 yang berjudul Corporate Governance and Earnings Management in Concentrated Markets. Paper ini bertujuan untuk meneliti perbedaan antara pasar terkonsentrasi tinggi dan rendah dalam menggunakan manajemen laba aktual dan manajemen laba real, dan peranan tata kelola perusahaan dalam memitigasi kegiatan tersebut di dua jenis pasar. Nah, temuan ini juga berpotensi untuk bermanfaat bagi regulator dalam meningkatkan legitimasi tata kelola perusahaan di pasar terkonsentrasi. Kita masuk pada bab perkenalan. Nah, di sini dijelaskan pada paper bahwa tata kelola perusahaan dia memainkan peran penting dalam memastikan adanya mekanisme kontrol tanpa adanya persaingan. Tapi terkadang tata kelola ini juga gagal dalam mencegah malpraktek keuangan di pasar terkonsentrasi. Nah, di sini ada beberapa contoh yang dapat membuktikan hal tersebut. Yang pertama itu terkait dengan pasar mesin pencari atau search engineer, seperti Microsoft, di mana Microsoft terlibat dalam praktik akuntansi yang berupaya untuk memperlancar pendapatan mereka melalui cadangan keuangan untuk membuat keuntungan mereka itu lebih stabil dari waktu ke waktu. Nah, di sektor yang sama seperti Google juga melakukan manipulasi catatan accountingnya untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi dengan memindahkan penghasilannya ke yuridis pajak yang lebih rendah di seluruh dunia. Lalu di sektor lain seperti sektor produksi soda, Coca-Cola misalnya, melebih-lebihkan asetnya dengan jumlah 9 juta dolar, dan juga Pepsi juga membuat akun vendor fiktif sebesar 8,7 juta dolar antara tahun 1998 dan 2009. Nah, contoh-contoh ini menimbulkan keraguan tentang efektivitas mekanisme tata kelola untuk mencegah manipulasi akuntansi dalam industri terkonsentrasi. Selanjutnya terkait dengan tingkat persaingan industri, yang mana diukur dengan konsentrasi pasar, dapat meningkatkan kecenderungan perusahaan itu untuk terlibat dalam manajemen laba. Nah, ini dapat dikaitkan dengan 3 alasan utama. Alasan yang pertama adalah persaingan yang lebih rendah antara perusahaan di pasar terkonsentrasi itu mengurangi probabilitas bahwa setidaknya satu dari perusahaan akan bersedia untuk memberikan investor informasi yang akurat, dan dengan demikian membuatnya lebih kecil kemungkinannya bagi perusahaan lain untuk memanipulasi akun mereka untuk dideteksi. Nah, alasan yang kedua adalah dengan semakin rendahnya tingkat persaingan untuk sumber-sumber keuangan di pasar terkonsentrasi, itu akan mengurangi kebutuhan perusahaan untuk memberikan informasi lebih banyak untuk mengurangi biaya modal mereka. Dan alasan yang ketiga adalah tidak adanya kekuatan disiplin kompetisi mendemotivasi manajer dari melakukan upaya karena kemungkinan lebih rendah dibanding dengan yang lainnya.
Nah, namun perusahaan-perusahaan di pasar terkonsentrasi juga dapat dianggap sebagai orang yang kurang tertarik untuk terlibat dalam manajemen laba. Nah, ini juga dikaitkan oleh 3 alasan utama. Yang pertama itu karena perusahaan tipikal dari perusahaan terkonsentrasi itu diharapkan memiliki kekuatan penetapan harga yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan dengan tipikal di pasar yang tidak terkonsentrasi. Lalu nah, alasan yang kedua yaitu tingkat persaingan yang lebih rendah di pasar terkonsentrasi itu akan mengurangi kebutuhan perusahaan untuk menahan informasi mereka yang akan merusak posisi kompetitif mereka jika diungkapkan kepada pesaing dan pendatang baru. Nah, yang ketiga yaitu perusahaan di pasar terkonsentrasi akan menghadapi sedikit tekanan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif atas rekan-rekan mereka untuk bertahan atau menghindari ancaman pengambil alihan. Nah, karakteristik dewan direksi sendiri merupakan komponen yang penting dari struktur tata kelola perusahaan. Secara umum mereka itu dianggap sebagai mekanisme yang paling efektif dalam memitigasi manajemen laba. Namun pengaruhnya juga dapat dipengaruhi oleh tingkat konsentrasi industri, di mana menurut satu perspektif efek meringankan dari tata kelola akan lebih kuat di pasar terkonsentrasi karena pemerintah dapat bertindak sebagai pengganti dari kekuatan disiplin ilmu yang tidak ada dalam persaingan. Namun di sisi lain efek ini mungkin lebih lemah karena kebisingan yang lebih tinggi dan asimetri informasi di pasar yang terkonsentrasi yang membuat perilaku manajer itu lebih sulit untuk dipantau oleh anggota dewan independen. Berdasarkan argumen dan penjelasan tadi, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh konsentrasi pasar pada manajemen laba dan memeriksa apakah efek mitigasi tata kelola perusahaan pada manajemen laba akan lebih kuat atau lebih lemah di pasar yang lebih terkonsentrasi. Nah, dalam paper ini dia memperkenalkan model empiris yang menggabungkan antara manajemen laba, konsentrasi pasar, dan tata kelola perusahaan. Nah, di mana untuk mengukur konsentrasi pasar, paper ini menggunakan indeks Herfindahl-Hirschman dengan rasio konsentrasi dan indeks Hall-Tiedemann. Lalu untuk mengukur tata kelola perusahaan, dia menggunakan 3 karakteristik dewan direksi yang mencakup masa jabatan, kualifikasi, dan independensi. Nah, dalam paper ini dia memperkenalkan model empiris yang menggabungkan antara manajemen laba, konsentrasi pasar, dan tata kelola perusahaan. Nah, di mana untuk mengukur konsentrasi pasar, paper ini menggunakan indeks Herfindahl-Hirschman dengan rasio konsentrasi dan indeks Hall-Tiedemann. Lalu untuk mengukur tata kelola perusahaan, dia menggunakan 3 karakteristik dewan direksi yang mencakup masa jabatan, kualifikasi, dan independensi. Paper ini juga membedakan antara 2 jenis kegiatan manajemen laba. Yang pertama itu manajemen laba akrual dan manajemen laba real, di mana manajemen laba akrual ini dia melibatkan pilihan akuntansi dalam proses pelaporan keuangan dengan tujuan untuk memperbaiki bentuk laporan keuangan. Nah, sementara manajemen laba real itu didasari oleh keputusan operasional, investasi, atau keuangan yang menyimpang dari strategi bisnis yang optimal dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan yang dilaporkan saat ini. Selanjutnya, bab 2 pada paper ini adalah terkait dengan literatur and hypothesis development, yang mana pertama kita akan membahas dulu mengenai market concentration and earnings management.
Nah, jadi the revelation principle itu menyatakan bahwa kondisi di mana manajer itu diberikan informasi secara pribadi mendapatkan lebih banyak manfaat dari mengungkapkan kebenaran karena memungkinkan mereka untuk menghindari hukuman untuk kesalahan melaporkan hasil perusahaan atau laporan perusahaan. Nah, dengan adanya asimetri informasi ini antara manajer dan pemegang saham itu manajemen laba dapat dipandang sebagai contoh dari masalah utama keagenan, di mana manajer sebagai agen itu bersedia terlibat dalam manajemen laba untuk memperoleh keuntungan jangka pendek meskipun aktivitas tersebut memiliki efek negatif pada nilai pemegang saham jangka panjang. Nah, selanjutnya terkait dengan masalah moral hazard, di mana masalah moral hazard ini dia muncul ketika pemegang saham yang tidak dapat memantau manajemen dan menilai apakah manajemen itu berfungsi untuk memaksimalkan nilai perusahaan atau tidak. Nah, dalam hal itu manajer dapat terlibat dalam tindakan yang dapat merusak nilai untuk keuntungan pribadi. Nah, ada 3 saluran di mana persaingan industri dapat mempengaruhi motivasi dari manajer untuk terlibat dalam kegiatan manajemen laba. Yang pertama, saluran kekuatan harga, yang kedua, saluran pengungkapan informasi, dan yang ketiga, saluran efek disiplin. Nah, mengenai saluran yang pertama, perusahaan dengan kekuatan penetapan harga produk yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain dalam suatu industri diharapkan untuk terlibat dalam tingkat yang lebih rendah. Nah, fleksibilitas ini dapat mengurangi perusahaan-perusahaan ini untuk melakukan manipulasi pendapatan mereka. Mengenai saluran yang kedua, yaitu saluran pengungkapan informasi. Nah, tingkat persaingan industri dapat mempengaruhi tingkat asimetri informasi antara manajer dan pemangku kepentingan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat manajemen laba juga. Mengenai saluran ketiga, di mana persaingan industri dapat mempengaruhi manajemen laba, menyangkut peran kompetisi sebagai mekanisme disiplin perilaku manajemen. Menurut satu perspektif, tingkat persaingan yang lebih tinggi itu dapat meringankan masalah keagenan antara manajer dan pemegang saham. Dengan demikian akan menurunkan motivasi manajer untuk terlibat dalam kegiatan manajemen laba. Pun menurut perspektif lain, dengan saluran efek disiplin, yaitu intensitas kompetisi itu dapat memiliki efek yang buruk pada perilaku manajerial. Nah, dalam industri kompetitif ada sejumlah besar perusahaan yang bersaing untuk dana terbatas, karyawan, pangsa pasar, dan lain-lain. Jadi semakin tinggi tingkat persaingan memiliki efek 2 kali lipat pada perusahaan untuk mengurangi probabilitas mereka dan meningkatkan ancaman likuidasi. Nah, ini akan memberi lebih banyak tekanan bagi manajer untuk melakukan atau untuk mempertahankan keunggulan kompetitif atas perusahaan. Nah, dengan demikian mereka akan khawatir mengenai karir mereka. Nah, akibatnya manajer akan cenderung melakukan atau mengadopsi perilaku manajerial oportunistik yang mana yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam kegiatan manajemen laba. Ketiga saluran tersebut secara bersama-sama mempengaruhi manajemen laba untuk beberapa pandangan. Nah, pada penelitian ini dia mencoba untuk mengembangkan 2 hipotesis alternatif dan melihat arah hubungan ini, di mana H1A pada penelitian ini adalah perusahaan di industri yang lebih terkonsentrasi akan terlibat lebih banyak manajemen laba. Lalu H1B, perusahaan di industri yang lebih terkonsentrasi akan terlibat dalam manajemen laba yang lebih sedikit. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tata kelola perusahaan dan manajemen laba. Jadi, mekanisme tata kelola perusahaan itu dapat bersifat eksternal dan bersifat internal bagi perusahaan dan telah dianggap sebagai metode yang efektif untuk mengurangi manajemen laba.
Mengenai mekanisme tata kelola internal, Dewan Direksi itu dapat memainkan peran penting dalam memantau tindakan manajemen perusahaan dan melindungi hak-hak pemegang saham. Nah, atribut dari Dewan Direksi tertentu itu dikaitkan dengan pemerintahan berkualitas tinggi dan efektivitas yang lebih tinggi dalam mendisiplinkan manajer ketika melaporkan laporan perusahaan. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai dampak tata kelola perusahaan pada manajemen laba di pasar terkonsentrasi. Nah, jadi intensitas persaingan industri yang diukur dengan konsentrasi pasar itu dapat mempengaruhi efektivitas Dewan Direksi dalam memitigasi manajemen laba dalam arah yang berlawanan. Nah, di sini terdapat dua pandangan mengenai hal tersebut. Yang pertama, persaingan itu dapat bertindak sebagai mekanisme disipliner bagi manajer dan dengan demikian dapat menjadi pengganti mekanisme tata kelola perusahaan. Lalu pada pandangan kedua, efektivitas pemantauan dewan itu berbanding terbalik dengan tingkat kebisingan lingkungan operasi perusahaan. Karena lingkungan operasi yang ribut membuat perilaku manajer itu lebih sulit dipantau oleh anggota dewan independen. Secara keseluruhan, argumen ini memberikan pandangan yang saling bertentangan tentang bagaimana konsentrasi pasar akan mempengaruhi efektivitas Dewan Direksi dalam memitigasi manajemen laba. Nah, oleh karena itu, paper ini melihat sebagai pernyataan empiris yang akan dibahas dalam analisis. Nah, jadi dia mengusulkan dua hipotesis yang bersaing. Yang pertama H2A, yaitu efek mitigasi dari tata kelola perusahaan pada manajemen laba akan lebih kuat di pasar yang lebih terkonsentrasi. H2B, efek mitigasi dari tata kelola perusahaan pada manajemen laba akan lebih lemah di pasar yang lebih terkonsentrasi. Nah, pada bab selanjutnya kita masuk pada data dan definisi variabel. Nah, jadi paper ini dia menyertakan semua perusahaan Amerika Serikat dari Compustat tahunan, kompensasi quarterly, Compustat segmen historis, IBES, dan database Board X dari periode 1989 hingga 2016. Nah, dia juga menggunakan dataset yang disediakan oleh Demirjian, Lev, and McVeigh tahun 2012. Nah, pada bab selanjutnya kita masuk pada data dan definisi variabel. Nah, jadi paper ini dia menyertakan semua perusahaan Amerika Serikat dari Compustat tahunan, kompensasi quarterly, Compustat segmen historis, IBES, dan database Board X dari periode 1989 hingga 2016. Nah, dia juga menggunakan dataset yang disediakan oleh Demirjian, Lev, and McVeigh tahun 2012. Nah, selanjutnya terkait dengan tindakan manajemen laba. Jadi paper ini dia menguji pengaruh konsentrasi pasar pada manajemen laba. Nah, dia membedakan antara dua jenis kegiatan manajemen laba. Yang pertama, manajemen laba akrual dan manajemen laba real. Nah, manajemen laba akrual dia melibatkan pilihan akuntansi dalam proses pelaporan keuangan dengan tujuan meningkatkan bentuk laporan keuangan. Nah, misalnya manajer dapat mengubah estimasi untuk proyeksi, metode depresiasi, dan aset tetap atau metode penilaian persediaan. Lalu manajemen laba real. Pada manajemen laba real itu didasari oleh keputusan operasional, investasi atau keuangan yang menyimpang, dan strategi bisnis yang optimal dengan tujuan meningkatkan pendapatan yang dilaporkan saat ini. Contohnya itu seperti manajer dapat mengurangi R&D, pemeliharaan, pelatihan karyawan, dan pengeluaran iklan, lalu juga inventaris yang terlalu banyak dalam memproduksi persediaan. Meskipun manajemen laba akrual dan real itu berbeda secara signifikan dalam karakteristik mereka, mereka juga melayani tujuan yang sama dalam memanipulasi laporan keuangan dan menyesatkan para pemangku kepentingan yang berbeda dan dengan demikian mereka
berdua mungkin akan terjadi. Penelitian ini dia juga menggunakan dua model. Yang pertama untuk mengukur manajemen laba akrual itu mereka menggunakan model Stubben. Lalu yang kedua untuk mengukur manajemen laba real mereka menggunakan model Gani. Selanjutnya untuk pengukuran konsentrasi pasar, penelitian ini menggunakan indeks dari Herfindahl-Hartmann atau HHI karena merupakan ukuran yang paling umum yang digunakan dalam literatur untuk mewakili konsentrasi pasar. Selanjutnya indeks tata kelola perusahaan. Jadi makalah ini memperkenalkan indeks untuk tata kelola perusahaan menggunakan teknik analisis komponen utama untuk 3 karakteristik dewan direksi yang mana mencakup masa jabatan, kualifikasi, dan independensi. Nah, tata kelola yang lebih kuat itu dikaitkan dengan layanan yang lebih lama dari para direktur di dewan. Direktur yang berkualitas dan lebih independen. Lalu masa jabatan itu diukur dengan waktu di mana direktur itu ditetapkan pada laporan tahunan yang dipilih. Lalu untuk variabel independensi itu diukur dengan jumlah direktur non eksekutif independen pada tanggal laporan tahunan dibagi dengan total direktur. Selanjutnya variabel kontrol. Jadi penelitian ini memiliki variabel kontrol di mana set kontrol pertamanya itu mempertimbangkan penentu spesifik dan memperhitungkan ukuran perusahaan, volatilitas arus kas, siklus operasi, dan kerugian historis. Selanjutnya peneliti juga mengkontrol kemampuan manajerial yang mendorong manajemen laba karena manajer yang lebih mampu memiliki keterampilan untuk aktivitas akrual dan real meskipun mereka mungkin sama-sama menghindarinya untuk mempertahankan reputasinya. Lalu penelitian ini juga menggunakan indikator auditor nasional untuk mengendalikan setiap efek auditor karena mereka cenderung akan mengurangi akrual tetapi tidak manajemen laba real. Penelitian ini juga menambahkan rasio pasar terhadap buku atau MD dan pertumbuhan penjualan 1 tahun atau pertumbuhan penjualan karena mereka ditemukan mempengaruhi manajemen laba. Karena perusahaan dengan rasio pasar yang lebih tinggi dan penjualan yang meningkat itu memiliki lebih banyak prospek pertumbuhan. Mereka juga mungkin terlibat dalam lebih banyak manajemen laba untuk mempengaruhi ekspektasi pasar. Selanjutnya mengenai metodologi akan dilanjutkan oleh teman saya, Monica Virginia. Pada Monica dipersilakan. Pembahasan berikutnya itu mengenai metodologi. Jadi pada penelitian ini, peneliti menguji perbedaan antara pasar terkonsentrasi dan tidak terkonsentrasi. Pada hipotesis pertama, peneliti membagi sampelnya itu menjadi 2 subsampel. Menurut Departemen Kehakiman di Amerika Serikat, peneliti menganggap industri dengan HHI di atas 2.500 poin lebih terkonsentrasi, sementara mereka yang memiliki HHI yang lebih rendah dari 2.500 poin sebagai pasar yang tidak terkonsentrasi menurut Departemen Kehakiman pada tahun 2015. Di sini peneliti melakukan totality test untuk perbedaan rata-rata antara 2 subsampel ini. Dan peneliti melakukan analisis pencocokan skor kecenderungan antara subsampel sebelumnya untuk mengkonfirmasi perbedaan mereka dalam menggunakan manajemen laba, akrual, dan real. Di sini juga peneliti menguji hipotesis yang kedua dengan menghadirkan model yang mengidentifikasi manajemen laba sebagai variabel dependen dengan 2 proksi manajemen laba akrual dan real. Di sini peneliti memperkenalkan konsentrasi pasar sebagai variabel penjelas dengan 3 proksi yang sebelumnya diidentifikasi. Dan peneliti menambahkan tata kelola perusahaan sebagai variabel penjelas lainnya yang diukur dengan indeks tata kelola. Di sini peneliti menggunakan uji Wald
untuk memeriksa signifikansi bersama dari koefisien yang dilaporkan dalam model. Nah, di sini peneliti menolak hipotesis nol yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel dependen dan penjelas. Peneliti memastikan bahwa model tersebut secara bersama-sama signifikan. Selanjutnya yaitu hasil yang pertama yaitu konsentrasi pasar dan manajemen laba. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan lebih banyak manajemen laba akrual dan real di pasar terkonsentrasi daripada pasar yang non-terkonsentrasi. Hasilnya berkontribusi pada literatur sebelumnya dengan mendokumentasikan dampak konsentrasi pasar pada penggunaan manajemen laba. Pasar yang terkonsentrasi menciptakan lebih banyak hambatan dalam mengkomunikasikan informasi, karena kompetisi yang lebih rendah antara pemasok informasi, dengan demikian mengurangi motivasi untuk mengkomunikasikan informasi. Nah, situasi inilah yang mengarahkan pada peningkatan tingkat asimetri informasi antara si manajer dan si pemegang saham, dengan demikian memperburuk moral hazard dan seleksi yang merugikan karena mempersulit pemangku kepentingan untuk memantau kinerja dari si manajemen. Selain itu, sementara memberi investor lebih banyak informasi penting untuk mengurangi biaya modal dalam industri kompetitif berada di pasar yang terkonsentrasi memberikan perusahaan daya tawar yang lebih besar, dan oleh karena itu kurang perlunya mengungkapkan informasi. Selain itu, tidak adanya kekuatan disiplin kompetisi mendemotivasi manajer dari melakukan upaya karena kemungkinan yang lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Akibatnya, kecenderungan manajer untuk terlibat dalam manajemen laba meningkat di pasar yang terkonsentrasi karena mereka lebih mungkin mendapatkan keuntungan pribadi tanpa adanya terdeteksi. Hasil yang kedua itu dampak tata kelola perusahaan pada manajemen laba di pasar terkonsentrasi. Hasil sebelumnya menunjukkan bahwa efek tata kelola perusahaan pada manajemen laba lebih lemah di pasar terkonsentrasi. Ini mendukung hipotesis H2B dari penelitian dan menunjukkan bahwa manajer di pasar terkonsentrasi dapat mengambil keuntungan dari asimetri informasi yang lebih tinggi dan memanfaatkan kekuatan mereka yang lebih besar dalam mengambil keputusan. Nah, akibatnya mereka cenderung melakukan kontrol yang lebih besar terhadap perusahaan mereka, yang membuat pemantauan perilaku mereka lebih sulit dan kurang efisien. Karenanya kemungkinan mereka untuk terlibat dalam lebih banyak manajemen laba. Hasilnya juga menunjukkan bahwa ada trade-off antara aktivitas manajemen laba akrual dan real pasar di pasar terkonsentrasi. Perusahaan yang beroperasi di pasar yang sangat terkonsentrasi terlibat dalam manajemen laba yang kurang akrual dan lebih nyata di bawah pengaruh tata kelola perusahaan yang kuat. Nah, ini dapat dijelaskan oleh efek berbeda yang mungkin dimiliki tata kelola perusahaan pada dua jenis manajemen laba di pasar tersebut. Alasannya adalah bahwa meskipun manajemen laba akrual dan real memiliki tujuan yang sama dalam memanipulasi laporan keuangan, namun mereka itu ada dua perbedaan penting di antara dua jenisnya. Yang pertama, manajemen laba akrual lebih mudah terdeteksi daripada manajemen laba real dan dapat menghasilkan litigasi, sementara manajemen laba tidak dapat menghasilkan litigasi. Dan yang kedua, manajemen laba akrual mempengaruhi cara operasi perusahaan yang disajikan, sedangkan manajemen laba real ini mempengaruhi operasi itu sendiri. Dalam konteks ini, konsentrasi pasar yang lebih tinggi akan meningkatkan kecenderungan manajer untuk mengganti akrual dengan kegiatan manajemen laba real ketika mereka menghadapi tata kelola perusahaan yang lebih ketat. Dalam industri yang sangat terkonsentrasi, perusahaan sering menikmati daya tawar tinggi dengan pemasok dan pelanggan dan skala ekonomi. Adapun analisis tambahannya, di sini menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam menggunakan manajemen laba akrual antara subsampel konsentrasi pasar tinggi dan rendah pada tingkat tata kelola perusahaan yang sama. Di sini juga dapat mengkonfirmasi bahwa tata kelola perusahaan yang kuat dapat sama-sama memitigasi manajemen laba akrual di pasar terkonsentrasi dan kompetitif. Sebaliknya, untuk manajemen laba real menunjukkan bahwa ada lebih banyak manajemen laba real dalam subsampel konsentrasi pasar tinggi daripada subsampel konsentrasi pasar rendah pada tingkat tata kelola perusahaan yang sama. Dan di sini juga diambil bersama-sama, peneliti menyimpulkan bahwa tata kelola perusahaan yang kuat tidak dapat memitigasi manajemen laba real di pasar terkonsentrasi seperti halnya pasar yang kompetitif. Sekali lagi, hasil yang dilaporkan mendukung hipotesis
H2 penelitian ini dan mengkonfirmasi bahwa tata kelola perusahaan yang lebih ketat dalam industri terkonsentrasi meningkatkan kecenderungan si manajer untuk mengganti akrual dengan kegiatan manajemen laba yang real. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu makalah ini itu membahas perbedaan antara pasar terkonsentrasi tinggi dan rendah dalam menggunakan manajemen laba akrual dan real dan peran dari tata kelola perusahaan dalam mengurangi kegiatan tersebut. Sementara penelitian sebelumnya sebagian besar itu berfokus pada efek konsentrasi pasar pada manajemen laba akrual. Dan di sini peneliti memeriksa manajemen laba akrual dan real dokumen bahwa perusahaan menggunakan lebih dari 2 kegiatan di pasar terkonsentrasi. Penggunaan intensif manajemen laba dapat dikaitkan dengan beberapa karakteristik pasar terkonsentrasi seperti misalkan asimetri informasi yang tinggi, daya tawar yang lebih kuat dari perusahaan, dan kurangnya efek disiplin dari kompetisi. Nah, di sini ketika menggabungkan tata kelola perusahaan ke dalam hubungan sebelumnya, si peneliti menemukan bahwa efek mitigasinya pada manajemen laba umumnya lebih lemah di pasar konsentrasi dibandingkan dengan di pasar yang non terkonsentrasi. Jadi kehadiran mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif dalam bentuk dewan direksi yang lebih terjamin, berkualifikasi, dan independen di pasar terkonsentrasi ditemukan terkait dengan tingkat manajemen laba akrual yang lebih rendah dan tingkat manajemen laba real yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.